warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan saya Miss Indah. Bagaimana kabarnya hari ini? Kabar baik bukan? Ibu berharap semua dalam keadaan sehat selalu. Dan tentunya masih semangat walau belajar dari rumah. Kali ini kita akan belajar kelas 4, tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 3, bersyukur atas keberagaman, pembelajaran 1. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita semua berdoa sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Indonesia memiliki keberagaman adat istiadat, makanan, permainan tradisional, lagu, tarian, serta lainnya. Kita perlu mensyukurinya karena dapat menikmatinya. Makanan tradisional Indonesia membutuhkan waktu dalam mengolahnya. Pembuatnya pun harus ahli membuatnya. Kamu akan belajar tentang seorang ibu pembuat dodol Betawi, makanan tradisional Betawi. Sudah sejak seminggu yang lalu, Mak Salmah bekerja keras. Ia dan beberapa ibu-ibu tetangganya membuat adonan dodol. Ketan, gula merah, gula pasir, dan santan dicampur menjadi satu. Membuat dodol Betawi membutuhkan kerjasama. Tidak hanya perempuan, laki-laki pun terlibat dalam pembuatannya. Biasanya Mak Salmah dan ibu-ibu menyiapkan bahan, memarut kelapa, dan menumbuk beras ketan. Adonan dituang kawah, lalu diaduk hingga kental. Proses mengaduk ini dilakukan terus-menerus selama 8 sampai dengan 12 jam. Pembuatannya memang berat dan lama. Oleh karena itu, pembuatan dodol Betawi membutuhkan kerjasama. Untuk memenuhi pesanannya, Mak Salmah selalu melibatkan tetangga-tetangganya. Mak Salmah ingin rezeki yang diperolehnya dari dodol Betawi tidak dirasakannya sendiri. Mak Salmah juga ingin dodol Betawi selalu dikenal. Ia ingin warga di sekitarnya juga ikut melestarikan makanan tradisional milik kampung sendiri. Dodol Betawi Mak Salmah ikut melestarikan budaya, memupuk kerjasama, serta menjalin keakraban antar warga. Setiap bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok yang didukung oleh gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Kita baca dan mencari tahu gagasan pokok dan gagasan pendukung. Ayo anak-anak, kita mulai mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung di paragraf pertama bacaan dodol Betawi Mak Salmah. Pada paragraf pertama, kalimat pertama, sebentar lagi kota Jakarta akan berulang tahun. Ini kalimat yang pertama ini dinamakan gagasan pokok. Selanjutnya, kalimat yang kedua, seperti tahun-tahun sebelumnya, Mak Salmah menerima banyak pesanan. Kalimat ketiga, Mak Salmah adalah pembuat dodol tradisional Betawi di kampungnya.
Selanjutnya, biasanya ketika menyambut ulang tahun Kota Jakarta, banyak pertokoan yang mengadakan festival Betawi. Makanan Betawi menjadi jajanan di festival. Kerak telur, bir pletok, dan dodol Betawi menjadi primadona makanan dalam menyambut Dirgahayu Jakarta. Jadi kalimat nomor 2, 3, 4, 5, dan 6 disebut gagasan pendukung atau gagasan penjelas. Berikutnya kita ke paragraf 2. Sudah sejak seminggu yang lalu, Mak Salmah bekerja keras. Kalimat pertama ini disebut gagasan pokok. Kalimat yang kedua, ia dan beberapa ibu-ibu tetangganya membuat adonan dodol. Ketan, gula merah, gula pasir, dan santan dicampur menjadi satu. Membuat dodol Betawi membutuhkan kerjasama. Tidak hanya perempuan, laki-laki pun terlihat dalam pembuatannya. Biasanya, Mak Salmah dan ibu-ibu menyiapkan bahan, memarut kelapa, dan menumbuk beras ketan. Adonan dituang kawah, lalu diaduk hingga kental. Proses mengaduk ini dilakukan terus-menerus selama 8-12 jam. Pembuatannya memang berat dan lama. Oleh karena itu, pembuatan dodol Betawi membutuhkan kerjasama. Jadi, mulai kalimat nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 disebut gagasan pendukung atau gagasan penjelasnya. Nah, anak-anak, untuk paragraf ketiga, anak-anak mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung sendiri ya. Anak-anak pasti bisa karena mudah. Aku suka sekali makan nasi uduk dengan irisan bawang goreng dan telur dadar. Itu makanan tradisional Betawi. Apa makanan favorit daerahmu? Apakah kamu juga menyukai makanan khas daerah lain? Bagaimana pendapatmu dengan beragamnya makanan khas negeri kita? Tahukah kamu bahwa banyak sekali makanan khas daerah di negeri kita ini? Berikut adalah beberapa contohnya. Ayo kita kenali beberapa di antaranya. Yang pertama adalah sego jamblang. Sego artinya nasi. Tulisannya memang sega tapi membacanya sego. Nasi jamblang dalam bahasa Indonesia adalah makanan khas dari Cirebon, Jawa Barat. Nama jamblang berasal dari nama daerah di sebelah barat kota Cirebon. Selanjutnya, contoh kedua adalah nasi pecel. Nasi pecel adalah sarapan kesukaan masyarakat Madiun, Jawa Timur. Selanjutnya, contoh ketiga adalah lontong sayur. Lontong sayur sangat mudah kamu temui di Jakarta dan Jawa Barat sebagai menu sarapan favorit. Berikutnya, contoh yang keempat adalah nasi krawu. Nasi krawu adalah makanan khas kota Gresik yang terbuat dari campuran nasi dan daging sapi dengan kadar minyak yang cukup tinggi. Berikutnya, contoh yang kelima adalah nasi gudeg. Nasi gudeg atau dalam bahasa Jawa disebut sego gudeg adalah makanan favorit di Yogyakarta.
Itu adalah sebagian contoh makanan khas daerah di negeri kita ini. Anak-anak bisa mencari lagi contoh makanan khas daerah negeri kita yang lain. Di beberapa daerah, makanan tradisional ditawarkan penjual dengan berkeliling kampung. Terkadang mereka berteriak atau membunyikan alat menawarkan makanan tersebut. Suaranya nyaring terdengar. Ingatkah kamu bahwa bunyi memerlukan penghantar untuk bisa terdengar? Media penghantar untuk perambatan bunyi adalah udara, zat cair, dan benda padat. Tahukah kamu sifat-sifat bunyi lainnya? Ayo kita lakukan percobaan berikut. Percobaan pemantulan dan penyerapan bunyi. Tujuan dari percobaan pemantulan dan penyerapan bunyi adalah membuktikan macam-macam bunyi pantul melalui percobaan terhadap bunyi benda-benda sederhana dalam ruangan. Alat dan bahan yang dibutuhkan: piring kaca, piring plastik, piring kaleng, gabus, 2 tabung kertas, beberapa buku, dan arloji yang berdetak. Langkah kerja. Yang pertama, susunlah 2 baris buku dengan ketinggian yang sama. Kedua, letakkan tabung-tabung di atas buku dengan hati-hati. Ketiga, pegang arloji di telingamu. Dengar baik-baik untuk meyakinkan bahwa kamu mendengar bunyi detak arloji. Langkah kerja yang keempat, letakkan arloji ke dalam salah satu tabung. Dengarkan dari ujung tabung yang lain. Apakah kamu dapat mendengar bunyi detakan jarum arloji? 5. Minta temanmu untuk memegang piring atau benda lain di ujung tabung yang lain. Apakah sekarang kamu dapat mendengar bunyi detakan jarum? Sekarang jawablah pertanyaan berikut berdasarkan percobaan. Pertanyaan yang pertama, apa yang terjadi dengan gelombang bunyi pada tabung kedua jika kamu meletakkan piring kaca? Pertanyaan yang kedua, ketika piring kaca diganti dengan gabus yang empuk, apa yang terjadi? Jelaskan. Pertanyaan ketiga atau yang terakhir, apa yang terjadi pada gelombang bunyi pada tabung pertama? Jawablah sesuai percobaan yang anak-anak lakukan tadi ya. Sekarang anak-anak bisa mencoba dengan benda lain untuk dicoba. Cobalah sepotong kayu, logam, atau kapas. Dan letakkan pada posisi yang sama seperti piring kaca dan gabus. Dengarkan bunyi yang terjadi. Kesimpulan dari percobaan tadi adalah sebagian bunyi akan dipantulkan apabila mengenai permukaan benda yang keras dan tidak mudah tertembus oleh gelombang, misalnya dinding kaca, besi, dan seng. Sekianlah video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya ya. Bye-bye, see you tomorrow. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.